Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 9 bab 5 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 138 sampai 139 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik, Gen, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Jelaskanlah pengamatan-pengamatan berikut ini yang ada 5. Baik, kan? Kita akan bahas satu persatu untuk kelima pengamatan yang ada pada soal pertama ini. Jadi simak pembahasan berikut ini. Untuk poin A atau yang pertama, dengan menggunakan bubuk magnesium, maka reaksi dengan larutan asam berjalan lebih cepat dibandingkan dengan jika menggunakan pita magnesium. Baik, kan? Berikut pembahasan untuk yang A mengenai reaksi bubuk magnesium itu lebih cepat dibandingkan pita magnesium. Alasannya, bubuk magnesium memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan pita magnesium. Semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak partikel magnesium yang dapat bereaksi dengan partikel asam dalam waktu yang sama, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Kemudian kita masuk pada pengamatan yang B atau yang kedua. Reaksi antara kapur dengan asam klorida akan makin cepat apabila kita menggunakan asam klorida pekat. Berikut adalah pembahasannya. Diketahui, reaksi kapur dengan asam klorida lebih cepat menggunakan asam pekat. Alasannya, konsentrasi asam yang lebih pekat ini mengandung lebih banyak partikel H+ per satuan volume. Semakin banyak partikel H+ yang tersedia, maka semakin sering tumbukan terjadi, sehingga reaksi akan berlangsung lebih cepat. Kita lanjut ke pengamatan yang C atau yang ketiga. Reaksi antara seng dengan asam sulfat akan berjalan lebih cepat apabila ditambahkan beberapa tetes larutan tembaga 2 sulfat. Baik, kan? Berikut analisisnya, di mana diketahui reaksi seng dengan asam sulfat akan lebih cepat dengan larutan tembaga 2 sulfat. Dengan alasan, tembaga 2 sulfat bertindak sebagai katalis dalam reaksi ini. Ion tembaga mempercepat transfer elektron dari seng ke ion hidrogen. Ini dapat mempercepat pembentukan gas hidrogen. Baik, kan? Kita lanjut pada pengamatan yang D. Makanan dapat dimasak lebih cepat dalam panci bertekanan tinggi dibandingkan panci biasa. Berikut analisisnya. Diketahui bahwa memasak akan lebih cepat dalam panci bertekanan tinggi dengan alasan dalam panci bertekanan tinggi, tekanan uap air meningkat, sehingga titik didih air juga naik, yaitu dapat lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, dengan suhu yang lebih tinggi, energi kinetik molekul akan meningkat, sehingga proses memasak dapat berlangsung lebih cepat. Dan kita masuk ke pengamatan yang E, yang terakhir pada sesi soal anak 1 ini, kan? Konsumsi makanan dan minuman manis, maka gigi akan lebih cepat mengalami kerusakan. Berikut analisisnya, bahwa diketahui memang konsumsi makanan atau minuman manis akan mempercepat kerusakan gigi dengan alasan makanan dan minuman manis menyediakan makanan bagi bakteri di mulut seperti Streptococcus mutans, yang mana bakteri ini menghasilkan asam saat memfermentasi gula yang dapat merusak enamel gigi dan menyebabkan gigi berlubang lebih cepat. Bagian kita masuk pada soal kedua berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Hujan asam yang memiliki pH di bawah 5,6 membentuk puncak-puncak tajam pada gunung batu yang ada di Gunung Mulu, Sarawak, Malaysia. Ahli sains menemukan bahwa batuan kapur pada gunung ini mengalami pengkikisan pada ketinggiannya dengan kecepatan 1,7 cm setiap 1000 tahun. Dan di sini ada 3 anak soal yang mesti kita jawab untuk menyelesaikan soal kedua ini, Gen. Jadi perhatikan pembahasan untuk setiap anak soal yang ada 3 ini, Gen. Kita masuk ke yang poin anak soal pertama atau yang A terlebih dahulu.
Apabila tinggi puncak batuan saat ini adalah 6.000 cm, perkirakanlah tinggi gunung 5 juta tahun yang lalu ketika gunung ini terbentuk. Baik kan? Kita masuk pada pembahasan perkiraan tinggi gunung 5 juta tahun yang lalu. Diketahui dari soal atau dari informasi yang ada di soal ini, kecepatan pengkikisan adalah 1,7 cm per 1000 tahun. Kemudian diketahui waktu terbentuknya gunung ini adalah 5 juta tahun yang lalu, dengan tinggi saat ini diketahui adalah 6.000 cm. Yang ditanyakan tadi, tinggi gunung 5 juta tahun yang lalu adalah berapa? Kita bisa jawab dengan penyelesaian sebagai berikut. Kita ubah dulu waktu menjadi satuan 1000 tahun. Yang mana diketahui waktu dalam 1000 tahun, 5 juta dibagi 1000 sama dengan 5.000 kali 1000 tahun. Nah, kita bisa hitung total pengikisannya, yang mana 1,7 cm per 1000 tahun dikali 5.000 sama dengan 8.500 cm. Kita bisa hitung tinggi gunung 5 juta tahun yang lalu dengan persamaan tinggi awal sama dengan tinggi saat ini ditambah total pengikisan, sama dengan 6.000 cm ditambah 8.500 cm sama dengan 14.500 cm. Jadi diketahui tinggi gunung 5 juta tahun yang lalu adalah berkisar 14.500 cm. Kita lanjut untuk soal anak kedua, yaitu pada poin B. Bandingkanlah kecepatan pengikisan apabila gunung kapur ini terdapat di Alaska. Baik, berikut adalah untuk perbandingan kecepatan pengikisan di Alaska. Kecepatan pengikisan di Alaska akan berbeda karena iklim yang lebih dingin. Di daerah dingin, hujan asam yang mengandung air cenderung membeku sebagai salju, sehingga laju reaksi kimia dengan batu kapur akan melambat. Selain itu, aktivitas industri dan pabrik lebih sedikit, sehingga konsentrasi hujan asam mungkin lebih rendah dibandingkan di kawasan dengan banyak polusi udara. Jadi sebagai kesimpulan, kecepatan pengikisan di Alaska kemungkinan lebih lambat dibandingkan Gunung Ngulu. Terakhir, sebagai penutup kita di tugas kali ini yaitu untuk pembahasan soal anak poin C. Jelaskan mengapa kecepatan pengikisan batuan kapur oleh hujan asam terjadi lebih cepat di tempat-tempat yang memiliki banyak pabrik dan industri. Baik, berikut pembahasan mengapa pengikisan lebih cepat di daerah dengan banyak pabrik dan industri. Yaitu pertama, terkait polusi udara. Industri dan pabrik menghasilkan gas-gas seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang bereaksi dengan uap air di atmosfer membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Konsentrasi asam yang lebih tinggi dengan lebih banyak hujan asam di daerah ini, maka reaksi antara batu kapur dan asam berlangsung lebih cepat menghasilkan kalsium bikarbonat yang mudah larut. Yang mana juga ini berpengaruh dari frekuensi hujan. Daerah dengan banyak pabrik biasanya juga memiliki frekuensi hujan yang lebih tinggi karena polusi mempengaruhi pembentukan awan. Hasilnya, pengikisan di kawasan dengan banyak industri berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan daerah yang kurang terpengaruh oleh polusi. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 9 bab 5 pada sesi tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 138 sampai 139 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.